Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Novalikan Zahra. Saya dari kelas 10-2 dan saya perwakilan kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai refleksi dari kelompok saya. Beberapa hal dari refleksi yang akan saya sampaikan di sini yaitu yang pertama, saya akan menyampaikan hal positif apa sih yang kami dapat selama kami mengerjakan proyek bersama. Yang kedua, saya akan menyampaikan hal negatif atau hal kurang baik apa sih yang kami rasakan selama mengerjakan atau setelah mengerjakan proyek. Dan yang ketiga atau yang terakhir, saya akan menyampaikan kritik dan saran saya untuk proyek selanjutnya. Baik, saya mulai dari poin yang pertama yaitu hal positif apa sih yang kami dapat atau yang kami rasakan selama kami mengerjakan proyek. Bagi saya pribadi, hal positif yang saya dapat dan saya rasakan selama mengerjakan proyek yaitu yang pertama, dapat membangun rasa gotong royong dan saling menolong saya satu sama lain. Jadi selama proyek ini berjalan, saya dapat merasakan sikap gotong royong antara sesama dan saling menolong juga ketika misalnya kita ada sesuatu hal yang menjadi masalah atau misalnya jadi topik masalah kita dapat saling menolong gitu untuk mencapai tujuan bersama. Untuk yang kedua, hal positif yang saya rasakan dan menurut saya paling menonjol ketika kami mengerjakan proyek ini bersama yaitu kami dapat saling bertukar pikiran, bertukar opini dan saling menghargai pendapat masing-masing. Jadi, ketika kita ingin membuat sebuah keputusan atas sesuatu, misalnya kita ingin memecahkan suatu masalah dan kita mencari solusi bersama, kita akan saling berdiskusi, bermusyawarah dan bertukar pikiran satu sama lain. Kita akan saling bertukar opini juga, bertukar pendapat dan saling menghargai satu sama lain. Nah, dari situlah ketika kami sudah bermusyawarah, kemudian berunding, bertukar pikiran, muncullah ide-ide dan gagasan baru yang akan sangat membantu untuk proyek kami ke depannya. Kemudian mungkin setelah kita bermusyawarah, berunding dan bertukar opini atau pendapat, kita juga dapat menyimpulkan sebuah masalah dan mengambil solusi bersama-sama untuk tujuan bersama-sama yang lebih baik. Selanjutnya untuk poin yang ketiga dari hal positif yang kami rasakan khususnya bagi saya yaitu menurut saya selama proyek ini berjalan nilai kesatuan dan juga sikap kekompakan itu sangat diperlukan dan sangat diuji di sini. Mengapa? Karena ketika sikap kekompakan dan nilai persatuan kami sudah terbangun, kami akan lebih mudah untuk saling bekerja sama dan menghasilkan hasil yang lebih baik juga. Hal positif lainnya yang dapat saya rasakan dan mungkin teman-teman saya yang lain juga merasakan yaitu selama berjalannya proyek ini kami dapat lebih belajar dan dapat lebih memahami bagaimana sih cara bermusyawarah yang baik dan benar, bagaimana sih cara menghargai dan menghormati opini orang lain yang mungkin berbeda dengan kita dan menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah inovasi baru dan juga sesuatu yang dapat menimbulkan ide dan gagasan baru yang lebih baik. Hal positif terakhir yang dapat saya rasakan dan teman-teman saya rasakan yaitu selama berjalannya proyek, kami dapat lebih memahami satu sama lain, kami dapat lebih mengenali karakter satu sama lain, memahami, menerima satu sama lain, kemudian kami juga belajar untuk saling melengkapi satu sama lain agar terciptanya tujuan selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan hal-hal kurang baik atau hal-hal negatif yang kami rasakan juga selama berjalannya proyek. Yang pertama, mungkin adanya anggota yang kurang bekerja, jadi kurang rata atau kurang seimbang, di mana ada salah satu anggota yang kurang bekerja dan kurang membantu selama proyek ini berjalan. Kemudian hal negatif yang kedua yang dapat saya rasakan, menurut saya pribadi, selama proyek ini berjalan masih ada beberapa anggota yang memiliki ego yang tinggi dan tidak ingin kalah. Negatif lainnya yang kami rasakan, khususnya bagi saya, ketika ada orang atau ada anggota yang kurang memahami dan mengerti apa sih yang mereka harus lakukan dan kerjakan, tapi mereka juga enggan untuk bertanya kepada anggota yang lainnya. Nah, ketika ada anggota yang seperti ini, menurut saya ini akan menjadi sebuah hambatan berjalannya proyek, di mana seharusnya kalau misalnya dia kurang memahami dan mengerti, menurut saya lebih baik bertanya kepada anggota yang lain daripada tidak mengerti sama sekali. Dan ketika misalnya salah satu anggota yang lainnya juga bertanya apakah mereka sudah mengerti, tapi mereka menjawab sudah mengerti padahal belum mengerti, itu juga menjadi sebuah hambatan.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan saran dan kritik saya pribadi untuk proyek kedepannya. Yang pertama, mungkin yang saya rasakan juga sebagai hambatan yaitu ketika kita tuh cukup kesusahan untuk membagi waktu, dimana ketika kita menjalankan proyek, kita juga diharuskan untuk melakukan atau melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa. Nah, ketika dua kegiatan ini bertubrukan, kita cukup sulit untuk membagi waktunya karena waktunya juga terbatas. Kemudian saran saya untuk kedepannya mungkin untuk pembelajaran project dan pembelajaran seperti biasa itu bisa dipisahkan dan tidak disatukan. Kemudian saran selanjutnya dari saya pribadi yaitu semoga untuk project selanjutnya kami dapat memilih kelompok yang lama, karena bagi saya pribadi mencari kelompok yang baru dan serasi itu susah. Jadi semoga saja meskipun kita sudah berbeda kelas, kita masih bisa menjadi satu kelompok untuk proyek selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian hal yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata salah sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.